Ya, kita sampai di bagian akhir nih Pak Eto. Tadi menarik, kita sempat berbincang. Pak Eto kan sekarang sedang mengambil lagi S2 yang keberapa? Yang keempat ini? S2-nya keempat. Yang keempat. Ya. Mengenai apa tadi? Mengenai manajemen informatika khusus untuk AI dan cyber security. Ini sekarang kan semua serba AI. Kemarin kita tahu nih, betul. Polda Metro Jaya di Lantas kemarin juga mensosialisasikan ETLE berbasis AI. Tilang elektronik berbasis AI. Nah, mungkin nggak ini apa bisa diberikan masukan deh ke kepolisian biar membantu mempermudah masyarakat. Kalau ada laporan bisa nggak sih versi pakai AI cepet tapi ditanganin, tidak hanya masuk doang laporan cepet gitu loh. Ya, pertama saya mulai dari teori kriminologi, Mbak. Itu kalau ada niat N bertemu dengan kesempatan maka terjadi crime kejahatan. Niat kita nggak akan tahu lah. Tapi kesempatan ini yang memungkinkan terjadi adalah dari adanya interaksi sosial. Kalau ini di-cut dengan teknologi, karena dia udah bukan zaman konvensional lagi, dengan teknologi maka tidak akan terjadi interaksi ini. Nah, basic dari permasalahan di masyarakat adalah laporan polisi. Mbak Anggi bayangkan, untuk laporan polisi kadang-kadang orang harus datang dari tempat yang jauh, harus meluangkan waktu sampai di sana nunggu lagi. Betul. Sudah sampai nunggu lagi, ada lagi. Ini kalau istilahnya mau cepat atau mau lambat gitu kan. Begitu ada sesuatu dipercepat ya. Kemudian orang juga stigma. Pergi ke kantor polisi, lu ada masalah apa sih lu? Ada kasus nih kayaknya. Ada kasus kan. Padahal dia sebagai pelapor. Nah, dengan yang sekarang saya sedang mengikuti ya, pendidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, saya baru menyadari mungkin melalui laporan polisi ini sedang kita buat semacam satu, kebetulan itu tesis saya ya. Itu bagaimana kita menggunakan aplikasi berbasis AI untuk membuat laporan polisi. Jadi masyarakat itu cukup membuat di mobile phone. Tapi kita juga punya bagaimana proteksinya agar masyarakat itu tidak main-main. Misalnya harus menggunakan NIK dan lain sebagainya, identitas. Kan bisa aja nanti nggak menutup kemungkinan orang iseng nih Pak laporan-laporan. Ya makanya itu kan nanti harus ada betul-betul proteksinya. Ya proteksi. Nah, dari laporan polisi ini Mbak, begitu masuk namanya ke big data, ya database-nya itu, maka kita seperti kalau pakai ChatGPT ya, ada Perplexity, kemudian ada namanya Copilot, ada Gemini dan lain sebagainya, itu begitu keluar sudah langsung dia pecah sendiri. Oh, laporan ini itu masuk dalam kategori kejahatan apa saja, unsur pidananya apa saja, terus pertanyaannya apa, sehingga nanti si petugas, si orang ini tidak perlu harus ke kantor polisi. Bagaimana dia ngecek? Ya kembali lagi seperti kita coba sekarang nanya apa aja, kalau menggunakan ChatGPT kan dalam hitungan nggak sampai setengah menit itu sudah keluar. Sehingga kita bisa mengontrol juga. Kalau kasus kita ini misalnya lama tidak ditangani, berarti yang ditangani oleh penyidik ini tidak dimasukkan ke data, di sana penilaian kinerja. Berarti pimpinan akan menilai bahwa orang ini kinerjanya adalah rendah. Nah, di situ yang dikatakan pakai merit system. Merit system juga harus didasarkan kepada perhitungan yang objektif. Artinya itu akan ada jaminan masyarakat kalau sudah dimudahkan dengan AI laporan, masuk nih laporannya, ada jaminan nggak bakal ditindaklanjuti, jangan-jangan cuma sampai masuk aja. Habis itu logikanya, kan tadi saya bilang kan Mbak Anggi lapor, kasus itu kan ada 3. Kasus yang mudah, yang sedang, dan sulit. Nanti dia masuk klasternya tuh di dalam kelompok ya, namanya coding ya, pakai kode-kode ya, masuk di sana, kemudian ada algoritmanya dan lain sebagainya. Nanti kita mau ngelapor sampai di mana, kita bisa lihat, oh sekarang sedang ditangani ini gitu. Karena apa? Si petugas yang mendapatkan masukan daripada laporan polisi ini, dia wajib untuk menindaklanjuti, dan dia juga nanti dibantu dengan program AI di sana. Nanya lagi, nggak perlu ngetik lagi. Pertanyaan lanjutan Pak Eto, SDM kita siap nggak dengan sampai sebegitu gitu? SDM itu konsekuensinya Mbak. Kalau kita sudah membangun sistem. Soalnya bicara pendidikan kan tadi anggaran aja susah nih, apalagi nambah dengan pendidikan soal teknologi. Ya tentunya di sana nanti ada prioritas, skala prioritas. Jadi harus digeser. Jadi di sini kan kalau di dalam SDM tuh seperti kita meramu masakan. Oh kalau gitu sekarang nih jahenya mesti di ini kita iniin kekencur atau apa. Nah di sini nanti akan dilihat bagaimana dengan sistem yang kita bangun untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, menghilangkan peluang terjadinya korupsi, ya. Kemudian yang ketiga memberikan kepastian hukum. Ini juga harus dilatih SDM-SDM-nya.
Kemudian selain dilatih SDM-nya juga, tentunya kita harus menyiapkan perangkatnya kan. Nah, ini kan merupakan satu ide. Jadi bisa kalau jadi bahan diskusi ya, untuk zaman sekarang sudah tidak zamannya Mbak untuk menggunakan pendekatan konvensional. Kita harus pendekatan teknologi berbasis AI. Itu harapan saya. Sama ini Pak Ito, kalau kita berbicara jauh soal teknologi ya, tapi kita balik lagi nih ke sumber pertamanya, SDM Polri di awal. Kan dimulai dari Akpol ya kalau untuk para perwira itu ya. Ini ada yang menarik, yang heboh juga nih di Makassar Pak Ito. Ada sebuah bimbel di Makassar ini ditangkap gara-gara menyampaikan informasi kalau Akpol itu masuk harus bayar. Ini harus penting nih Pak Ito memberikan penjelasan nih atas nama orang yang pernah berada di Polri, benar nggak itu sampai harus masuk Akpol bayar sekian? Kalau harus itu sama sekali salah. Ibaratnya Mbak, ada menembak di atas punggung kuda. Saya orang SDM. Saya misalnya Mbak Anggi, saya bilang udah kamu pokoknya pasti masuk. Kamu kasih uang sekian. Padahal saya nggak tahu Mbak Anggi masuk atau enggak gitu kan. Nah kemudian kebetulan Mbak Anggi masuk. Padahal Mbak Anggi itu masuknya karena sendiri kemampuan. Nah oknum-oknum ini bukan hanya ada di bidang operasional saja Mbak. Di administrasi juga banyak. Yang dia istilahnya menjual PHP ya, menjual PHP kepada seseorang, begitu lulus alhamdulillah, begitu nggak lulus kadang-kadang nggak dikembaliin duitnya. Itu kan sudah banyak jadi rahasia umum juga Pak Ito. Bahkan ada juga yang udah habisin berapa, nggak masuk Akpol, ini masuk untuk Bintara saja udah menghabiskan ratusan juta tapi nggak. Itu kan menunjukkan sistemnya jalan. Kalau dia betul-betul semua orang bayar pasti masuk, bolehlah kita buat satu kesimpulan kalau masuk ke dalam ini harus bayar. Tapi yang nggak masuk ini kan banyak. Yang saya alami sendiri Mbak Ami ya. Ada orang yang mengadu kepada saya. Saya bilang kamu pasti. Saya tanya kepada pimpinannya, Pak nggak ada. Karena kita sudah punya sistem. Kita sudah ada di SDM itu kita sudah mendapatkan ISO. Zamannya Pak Komjen Arief dulu ya. Makanya polisi dulu kan istilahnya zero tolerance. Itu Pak Arief ya, Pak Rusti Santo. Nah di sana itu sampai sekarang itu kita tidak mungkin bisa merubah namanya proses yang dilakukan melalui teknologi. Tapi banyak orang-orang yang menembak di atas punggung kuda itu. Ya, nah ini masyarakat tentunya kesempatan one on one ini jangan mudah percaya lah. Nih Pak, benar. Harus apa nih? Hati-hati, jangan gampang percaya kalau dijanjikan bisa langsung lolos masuk Akpol gitu, enggak ya? Jadi kita harus bagaimana kita mempersiapkan diri. Contohnya, saya pernah masuk tahun 75 gagal. Pak itu sempat nyoba beberapa kali 71 saya 2 kali. 71 saya gagal. Saya pelajari kenapa saya gagal. Terus selama 2 tahun ya, saya masuk tahun 73, saya lari tiap hari. Saya belajar untuk psikologi. Saya baca buku-buku yang menyangkut tentang kepolisian. Begitu masuk, alhamdulillah nggak keluar uang 1 perak pun. Nah kita harus mempersiapkan. Nah kalau kita mau santai, besok saya mau masuk Akabri, yang penting bapak saya kaya. Carilah pendekatan itu. Nah, itu kembali tadi orang yang memberikan itu belum tentu dia bisa menjamin. Jangan karena gampang percaya. Sudah ada sistem, sudah ada sistem di kepolisian, maka janganlah mudah percaya. Kalau yang dikatakan kalau pindah harus bayar itu saya nggak tahu ya. Karena itu semuanya kan kembali kepada bagaimana pengawasan tadi, Mbak. Pengawasan melekat ini apakah jalan nggak? Kalau nggak itu bisa saja terjadi. Nah Pak Ito mungkin kasih tips nih Pak Ito buat adik-adik di rumah. Mungkin yang lagi pengen banget ini jadi Akpol. Apa yang harus dipersiapkan? Tadi Pak Ito lari berarti fisik harus disiapkan. Fisik harus disiapkan. Kesehatan mulai sekarang cek dulu deh. Ada kekurangan apa? Nah dalam kekurangan itu kita upayakan kekurangan itu kita perbaiki. Yang ketiga adalah psikotes. Banyak sekarang lembaga-lembaga atau tempat-tempat kursus ya untuk menyiapkan orang bisa siap dalam psikotes. Yang ketiga pengetahuan dia mau masuk apa? Masuk TNI, belajarlah tentang masalah TNI. Atau masuk polisi, belajarlah tentang polisi. Apakah misalnya Tribrata, Catur Prastia, bagaimana organisasi Polri dan lain sebagainya, fungsi-fungsi Polri. Karena nanti akan keluar pertanyaan. Kalau kita sudah siap, insya Allah dia akan masuk dengan mulus. Nah fisik bukan berarti kita harus nge-gym menyiapkan badan gitu, harus malah nggak masuk lebih ke malah nggak masuk gitu ya. Jadi kalau yang udah bodybuilding orang yang sudah jadi itu biasanya nggak masuk. Kenapa? Kan di polisi ini namanya pendidikan pembentukan. Pembentukan itu pembentukan jiwa, pembentukan mental, pembentukan fisik. Fisik itu dibentuk di dalam pendidikan. Jadi makanya seragam semua tuh badannya kalau Akpol ya. Iya, kalau kita yang namanya bodybuilder masuk sana, ya selesailah nggak bakal masuk lah istilahnya. Itu pengalaman saya. Nah itu jangan salah persepsi ya, jaga fisik bukan berarti harus badannya
bulky gitu, enggak. Ya, yang penting endurance, kekuatan fisiknya ya. Oke. Pak Ito, terima kasih sekali atas waktunya. Makasih, Mbak. Seperti yang perbincangan kita di awal, bentuk sayang publik ke Polri adalah dengan mengkritisi. Ya. Dengan viral, dengan segala macam, artinya publik ingin polisi refleksi, mengevaluasi diri, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita berharap marwah Polri tetap terjaga dan pelayanan kepada publik tetap diberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Ito atas waktunya. Makasih, Mbak. Demikian One on One bersama saya Dwi Anggia. Kita jumpa lagi pemirsa dengan One on One di pekan depan. Sampai jumpa.